Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk memulai materi hari ini supaya kita selalu diberikan kelancaran dalam pembelajarannya, diberikan ilmu yang bermanfaat. Alangkah baiknya kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembelajaran prakarya aspek pengolahan kelas 7 semester 1, materinya yaitu melanjutkan yang minggu kemarin. Buat materi yang sekarang yaitu pembuatan pengolahan bahan pangan hasil samping buah menjadi produk pangan. Kemarin kita membahas tentang manfaat dari bahan pangan hasil samping buah. Nah, sekarang yaitu pembuatan pengolahan bahan pangan hasil samping buah menjadi produk pangan. Adapun kompetensi dasarnya yaitu di 3.2 memahami rancangan pembuatan, penyajian dan pengemasan bahan hasil samping buah menjadi produk pangan yang ada di wilayah setempat. Untuk 4.2-nya yaitu mengolah, menyaji dan mengemas bahan hasil samping buah menjadi produk pangan yang ada di wilayah setempat. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama yaitu memahami tahapan pembuatan pengolahan pangan hasil samping buah menjadi makanan dan minuman. Yang kedua yaitu memahami prinsip penyajian dan pengemasan produk olahan pangan buah yang tepat. Oke, kita lanjut ke materi pokoknya. Pembuatan pengolahan bahan pangan hasil samping buah menjadi produk pangan. Tahapan pembuatan suatu pengolahan pangan harus selalu diperhatikan agar produk pengolahan pangan yang dihasilkan tepat dalam pengolahan, nikmat dalam rasa, dan hendaknya juga memperhatikan estetika penyajian dan pengemasan. Hal ini dimaksudkan agar dapat menarik bagi konsumen. Tetapkan hal yang akan dibuat, lalu buatlah rencana kerja pembuatan pengolahan secara lengkap sesuai tahapan pembuatan pengolahan produk pangan. Nah, sebelumnya kita pernah mempelajarinya di 3.1 ada tahapan pembuatan pengolahan produk pangan dari mulai perencanaan, pembuatan sama penyajian ya. Nah, dalam pembuatan pengolahan produk pangan hendaknya perlu memperhatikan keamanan penggunaan bahan pangan dan kebersihan dalam bekerja. Nah, kita buat contoh pembuatan pengolahan ya dari awal sampai akhir. Kita kasih contoh tahapan pengolahan bahan pangan hasil samping buah menjadi makanan. Ada juga tahapan pengolahan bahan pangan hasil samping buah menjadi minuman. Nah, yang pertama kita contoh dulu tahapan pengolahan bahan hasil samping buah menjadi makanan. Yang pertama yaitu perencanaan. Masih ingat di perencanaan itu ada identifikasi kebutuhan dan ide gagasan. Sambil kita mengingat kembali ya. Oke. Diidentifikasi kebutuhan. Nah, contoh, Akila mendapat oleh-oleh jeruk dari pamannya yang tinggal di kota. Di waktu yang bersamaan, Akila dan temannya mendapatkan tugas untuk membuat suatu olahan pangan dari hasil samping buah. Akila dan kelompoknya merencanakan untuk membuat olahan pangan dari kulit jeruk. Itu identifikasi kebutuhannya. Yang kedua yaitu ide gagasan. Ide gagasan Akila itu apa? Nah, tercetus ide untuk membuat makanan dengan memanfaatkan kulit jeruk yang didapat dari pamannya. Itu idenya ya.
Makanan cemilan yang manis dan menyegarkan dapat membangkitkan semangat untuk belajar kelompok. Membuat manisan dari kulit jeruk menjadi pilihan karena bahan hasil samping kulit jeruk sudah ada. Jadi ide gagasannya Aquila itu yaitu memanfaatkan kulit jeruk yang didapat dari pamannya. Nah, untuk dibuat cemilan yang manis. Oke, itu perencanaannya. Selanjutnya yaitu pelaksanaan atau bisa dibuat pembuatan ya. Pelaksanaannya itu ada yang pertama yaitu persiapan. Persiapannya apa saja? Yang pertama, memilih kulit buah jeruk yang baik tidak ada bercaknya. Yang kedua, mencuci peralatan yang dibutuhkan sebelum digunakan. Yang ketiga yaitu mempersiapkan bahan pangan hasil samping buah dibersihkan dan dicuci dan gula ditimbang sesuai kebutuhan. Jadi memilih kulit buah jeruk yang mau dipakai atau yang mau diolah, kemudian mencuci peralatan yang akan dibutuhkan ya. Terus bahan pangan hasil samping buahnya dibersihkan, dicuci dulu, dan buat gulanya ditimbang ya sesuai kebutuhan. Jadi maksudnya ditimbang itu supaya tidak kurang atau kelebihan buat gulanya ya. Itu pelaksanaan, ada persiapan. Selanjutnya di persiapan ada bahan-bahan. Nah, bahan-bahan yang diperlukan untuk pembuatan manisan kulit jeruk yaitu 500 ml air, 100 gram gula, dan 2 buah jeruk yang diambil kulitnya. Ada juga di persiapan itu alat. Nah, alatnya apa saja harus dipersiapkan dari pertama yaitu alat yang dibutuhkan: panci, saringan, talenan, pisau, sendok, kertas tisu tebal atau kertas roti, plastik slide, dan kemasan dari kertas. Kemasan itu untuk penyajian. Oke, selanjutnya proses pembuatannya. Nah, ini proses pembuatannya. Yang pertama, cuci kulit buah, potong bagian atas dan bawah kulit jeruk, kemudian buatlah keratan menggunakan pisau pada kulit jeruk. Yang kedua, kupas kulit jeruk satu persatu sesuai keratan. Selanjutnya, buang bagian dalam kulit jeruk yang berwarna putih seperti spons setebal mungkin. Selanjutnya yaitu potong kulit jeruk setengah cm secara membujur berbentuk lidi. Oke, selanjutnya rebus 300 ml air hingga mendidih. Terus masukkan potongan lidi, kulit jeruk, air dalam air mendidih tersebut. Selanjutnya yaitu rebus kulit jeruk hingga berubah warna dan air tinggal separuh. Itu proses pembuatannya ya. Oke. Setelah itu tiriskan dan buang airnya. Siapkan panci bersih 200 ml air dan masukkan 60 gram gula. Kemudian didihkan air sambil diaduk sehingga gulanya larut. Selanjutnya, setelah air mendidih, masukkan kembali hasil rebusan kulit jeruk yang telah ditiriskan pada panci. Rebus hingga air tiris separuhnya. Jangan sampai air rebusan habis karena gula akan mengkristal. Selanjutnya, tiriskan kulit jeruk dengan menggunakan saringan. Diamankan beberapa saat hingga air benar-benar tiris. Selanjutnya yaitu siapkan piring dan taruh tisu di atas. Kemudian letakkan kulit jeruk yang telah direbus dengan air gula di dalamnya. Biarkan selama 1 malam hingga kulit jeruk kering.
Selanjutnya yaitu setelah ditiriskan pada tisu atau kertas koran selama 1 malam, maka kulit jeruk menjadi kering. Siapkan mangkuk dan isi dengan 40 gram gula. Tuangkan kulit jeruk yang telah kering pada mangkuk berisi gula dan campurkan gula dengan kulit jeruk. Kulit jeruk tanpa manis dengan kilauan gula pasir. Selanjutnya yaitu penyajian dan pengemasan. Nah, cara penyajian dan pengemasannya yaitu yang pertama, manisan kulit jeruk disajikan pada piring dan untuk penyantapan menggunakan piring kecil dengan garpu kecil. Bisa manisan bisa disajikan pada piring ya. Yang kedua itu untuk pengemasan kulit jeruk dapat menggunakan plastik slide dan agar nampak lebih menarik dilapisi dengan amplop berjendela dengan diberikan label. Produk dengan kemasan amplop berjendela akan terlihat produk olahan pangan yang ada di dalamnya. Jadi harus kita kreatif semaksimal mungkin, yaitu contohnya ini menggunakan jendela, jadi hanya menggunakan amplop ya buat penyajiannya, maksudnya itu biar menarik. Yang terakhir yaitu evaluasi. Di setiap akhir pengolahan bahan pangan, ujian hasilnya dengan cara mencoba atau merasakan makananmu. Bagian rasa olahan pangan, hasil samping buah, manisan kulit jeruk, penyajian dan pengemasan juga perlu dinilai. Jika ada yang kurang sesuai, buatlah catatan evaluasinya. Gunakan catatan tersebut sebagai bahan masukan dan bahan perbaikan saat akan membuat makanan olahan bahan pangan buah menjadi makanan di lain waktu. Jadi untuk gunanya evaluasi itu adalah untuk maksudnya buat evaluasi itu buat kedepannya, buat lebih bagus lagi atau buat ada gambaran lagi ya. Oke, selanjutnya buat info. Nah, ini infonya, bahan dan jenis kulit buah tertentu yang dapat diolah menjadi olahan pangan. Itu kulit jeruk yang digunakan sebagian bahan olahan pangan adalah buah jeruk yang memiliki kulit tebal. Jadi yang digunakan buat olahan kulit jeruk itu menggunakan jeruk yang memiliki kulit tebal seperti jeruk ini contohnya ada jeruk sangkis, jeruk bali, dan jeruk mandarin. Pada kulit pisang biasanya yang digunakan sebagai bahan olahan pangan dari jenis pisang raja dan pisang ambon. Nah, untuk buah semangka, bagian daging putihnya yang menempel pada buahnya yang dapat diolah sebagai makanan. Jadi di kulit semangka itu ada yang putihnya. Nah, itu bisa diolah menjadi makanan. Oke, selanjutnya itu contoh olahan bahan pangan hasil samping dari yang menjadi makanan. Nah, sekarang yaitu Pak akan kasih contoh tahapan pengolahan bahan pangan hasil samping buah menjadi minuman. Kalau tadi menjadi makanan, kalau ini menjadi minuman. Oke, untuk perencanaan seperti tadi ada identifikasi kebutuhan dan ada ide gagasan. Contoh di sini di identifikasi kebutuhannya, nenek Raya mengidap penyakit diabetes. Rara ingin mencoba membuat minuman kesehatan dari hasil samping buah yang dipelajari di sekolah. Kulit manggis menjadi pilihannya karena terdapat kandungan zat alpha mangosteen
beta mangosteen, tanin, antosianin, dan beberapa zat lain yang ampuh sebagai obat alami diabetes ya. Buat ide atau gagasannya minuman kesehatan penyakit diabetes yaitu minuman kulit manggis yang akan terlihat hasilnya jika diminum secara rutin. Oke, buat pelaksanaannya yaitu persiapan. Tahap persiapan dilakukan dengan membeli buah manggis di pasar saat pagi hari agar dapat memilih buah manggis yang baik, mencuci peralatan yang dibutuhkan sebelum digunakan untuk pembuatan minuman kesehatan. Jadi persiapannya itu membeli dulu buah manggisnya di pasar, lalu mencuci peralatan yang dibutuhkannya. Bahan-bahannya yaitu bahan yang diperlukan yaitu 3 buah kulit manggis untuk 1 gelas besar, 3 gelas air dan madu secukupnya. Untuk peralatannya, alat yang diperlukan yaitu panci, saringan, pisau, dan sendok. Untuk proses pembuatan, sedangkan gelas sebagai wadah saji dan botol kaca sebagai wadah kemasan. Untuk proses pembuatannya, pertama cucilah buah manggis sebelum dibelah. Bulat kulit manggis dengan kedua tangan yang dikatukan. Korek dengan sendok makanan kulit bagian dalam buah manggis. Jangan mengkerok terlalu dalam agar tidak mengena bagian yang terlalu pahit spat. Jadi yang bagian dalam aja ya yang dikeroknya. Selanjutnya yaitu letakkan hasil korekan kulit manggis pada panci. Selanjutnya tuangkan 3 gelas air pada panci yang berisi korekan kulit manggis yang tadi. Rebus air kulit manggis hingga mendidih dan aduklah. Terus didihkan air kulit manggis hingga air tersisa 1 gelas, lalu matikan api, dinginkan hasilnya. Tuang air kulit manggis yang telah diinginkan pada gelas dengan cara disaring. Beri madu secukupnya agar minuman kulit manggis serasa pahitnya sepat dengan ketik berkurang dan minuman terasa lebih enak. Untuk penyajian pengemasannya yaitu untuk penyajian tempatkan pada gelas kaki dan disiapkan es batu jika ingin diminum dingin. Untuk pengemasannya bisa menggunakan gelas plastik atau botol. Pada kegiatan ini digunakan botol sebelum dikemas. Dengan botol, hendaknya botol terlebih dahulu disterilisasi agar minuman kulit manggis memiliki waktu simpan yang lama. Jadi penyajiannya pakai gelas, kalau pengemasannya bisa pakai gelas plastik atau botol. Yang terakhir sama yaitu evaluasi. Di akhir pembuatan pengolahan bahan pangan hasil samping buah menjadi minuman kulit manggis, evaluasi dengan meminta teman dan guru untuk merasakan hasil pengolahanmu. Jika ada yang kurang, buatlah cara evaluasinya sebagai bahan masukan dan bahan perbaikan atau akan membuat minuman dari hasil samping buah. Jadi kalau ada evaluasi dari guru atau dari teman atau dari orang tua, silahkan kalian catat untuk bahan perbaikan saat akan membuat minuman dari hasil samping buah lagi ya. Oke, penyajian dan pengemasan memegang peran penting dalam produksi pengolahan pangan. Mengapa? Dengan penyajian yang menarik dan unik dapat mendapatkan konsumen karena tertarik melihat dan membeli produk olahan pangan yang dijual. Kemasan yang baik tidak akan mempengaruhi rasa tapi memiliki kekuatan daya simpan produk olahan pangan. Itu manfaat dari atau tujuan dari penyajian dan pengemasan.
Oke, mungkin materinya hari ini dicukupkan sekian. Kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang paham atau ada yang kurang mengerti, boleh nanti bertanya lewat WA Bapak ya. Oke, sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.